Jaringan prostitusi online digerebek tim gabungan kepolisian. Maraknya aksi penimbunan BBM diduga libatkan oknum polisi. Seorang pria nekat bawa kabur motor teman wanitanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda sehat dan tetap semangat beraktivitas. Hari ini Kamis 1 September 2022, selama 30 menit ke depan kami akan mengajak Anda menyaksikan berbagai peristiwa dan kriminal yang terjadi di sekitar kita di acara program Razia. Bersama saya Gufran Lamatahap. Kita awali informasi acara program Razia dengan berita jaringan prostitusi online digerebek oleh tim gabungan kepolisian di salah satu hotel di kota Makassar. Hasilnya 6 laki-laki yang diduga berperan sebagai mucikari bersama dengan 2 orang wanita berusia di bawah umur yang ditawarkan ke pria hidung belang ditangkap. Aparat unit opsional Polsek Ujung Pandang bersama dengan unit PPA Polrestabes Makassar menangkap 8 orang yang terdiri dari 6 orang laki-laki dan 2 orang remaja wanita lantaran diduga terlibat dalam jaringan prostitusi online di kota Makassar. 8 orang yang terlibat dalam jaringan prostitusi online ini ditangkap di sebuah hotel di Jalan Penghibur, Kota Makassar setelah polisi menerima laporan dari masyarakat yang curiga dengan aktivitas berkumpulnya para remaja tersebut di dalam hotel. Berdasarkan interogasi awal, 6 orang laki-laki itu diduga sebagai mucikari yang membantu dan menawarkan kedua orang remaja perempuan kepada pria hidung belang melalui media sosial. Selain menangkap para pelaku, petugas juga menyita barang bukti berupa 9 unit HP berisi percakapan transaksi prostitusi online di media sosial. Kasih Humas Polrestabes Makassar AKP Lando mengatakan, para mucikari menawarkan 2 remaja wanita itu dengan tarif Rp300.000 sekali kencan. Para mucikari juga mendapatkan bayaran sebesar Rp50.000 dari para wanita setiap transaksi yang dilakukan. Dari hasil awal interogasi bahwa memang mereka mengaku, laki-laki juga, 6 orang laki-laki ini yang masih belum sampai 20 tahun ya, ada 19 tahun, ada 18 tahun, 17 tahun, mengaku bahwa mereka menawarkan perempuan 2 orang itu kepada yang membutuhkan lewat chat dalam HP mereka, dan mereka mendapatkan imbalan Rp50.000 satu kali transaksi. Dan dari korban perempuan juga, korban perempuan juga mengaku bahwa mereka memberikan setip kepada teman laki-lakinya yang menawarkan yang pada hidung belang yang anggaplah seperti itu, Rp50.000 satu kali transaksi. Hingga kini, pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan terhadap 6 terduga mucikari dan 2 remaja wanita di unit PPA Satreskrim Polrestabes Makassar. Jika terbukti, para mucikari akan dikenakan pasal terkait Undang-Undang Perlindungan Anak. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur iNews melaporkan. Seorang mucikari dan 2 wanita pekerja seks komersial serta seorang pria hidung belang diringkus Satreskrim Polres Parepare di sebuah hotel. Mereka diduga telah melakukan tindak pidana prostitusi online. Satreskrim Polres Parepare berhasil mengamankan 2 wanita PSK dan seorang pria yang menjadi mucikari serta seorang pria hidung belang di sebuah kamar hotel di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Keempatnya diamankan setelah adanya laporan warga yang resah dengan adanya praktek prostitusi online di salah satu hotel di kota Parepare. Dari laporan polisi, modus pelaku praktek prostitusi online ini dengan memanfaatkan aplikasi media sosial untuk menjanjikan para wanita PSK tersebut. Dengan bayaran Rp300.000, hasilnya nanti akan dibagi ke sang mucikari. Untuk modusnya, mucikari memasarkan lewat aplikasi WeChat. Kemudian pelanggannya datang, si lelaki hidung belangnya untuk menerima pesanan, kemudian didapat di salah satu kamar dan di salah satu hotel yang ada di kota Parepare dengan biaya sekitar
Rp300.000 dengan bagi hasil dengan hari ini. Seluruh pelaku kini telah ditahan di Mapolres Parepare untuk pemeriksaan lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 45 ayat 1 Junto, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE, serta pasal 296 KUHP dengan ancaman hukum pidana 2 tahun penjara. Dari Parepare, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Dari Parepare kita ke Pinrang, pemirsa. Reskrim Polres Pinrang berhasil mengamankan seorang bandar judi online jenis kupon putih atau togel di Kampung Sekang, Kelurahan Bentenge, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang. Tim Crime Fighters Resmob Reskrim Polres Pinrang berhasil mengamankan seorang bandar judi online jenis kupon putih atau togel di Kampung Sekang, Kelurahan Bentenge, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang. Petugas langsung menggerebek pelaku AR, pria 47 tahun yang berprofesi sebagai bandar judi online. Polisi mendatangi rumah pelaku setelah mendapatkan laporan dari masyarakat. Saat digerebek, HR ditemukan sedang melakukan rekapan angka-angka togel hasil pesanan para penjudi online. Di lokasi, petugas menemukan sejumlah lembaran angka togel, alat tulis, dan uang ratusan ribu rupiah serta sejumlah handphone yang digunakan pelaku untuk memasang angka ke situs judi online. Tanpa perlawanan, AR langsung digiring di Polres Pinrang untuk proses lebih lanjut. Kita konsisten masalah perjudian dalam bentuk apapun, baik perjudian darat, online, kita tidak ada tolerir. Langkah-langkah yang kami lakukan, kami mengerahkan segenap kemampuan kita, reskrim kita, baik di Polres ataupun Polsek jajaran. Perjudian yang sering terjadi di sini yaitu perjudian masalah kupon putih dan sabung ayam. Penggerebekan dan penangkapan pelaku dan bandar judi online ini bentuk tidak lanjut atensi Kapolri kepada jajaran dalam memberantas aktivitas judi online. Dari Kabupaten Pinrang, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Aparat Polsek Makassar menangkap 4 pria kawanan yang mengaku sebagai anggota Polrestabes Makassar usai mengambil handphone tamu di salah satu hotel. Modus pelaku dengan menggelar razia narkoba serta prostitusi online. Empat orang pemuda polisi gadungan yang mengaku bertugas di Polrestabes Makassar ditangkap basah oleh aparat Polsek Makassar saat para pelaku tengah melakukan aksi tipu-tipunya itu dan mengambil 2 HP milik tamu salah satu hotel di Jalan Sungai Lumboto, Kota Makassar. Saat dilakukan pemeriksaan, polisi juga turut menyita senjata tajam jenis pisau yang dibawa oleh pelaku beserta dengan 2 unit telepon seluler milik korban yang telah dicuri oleh 4 orang penipu tersebut. Aksi kejahatan pelaku terbongkar setelah polisi menerima laporan dari salah satu karyawan hotel. Para pelaku pun tertangkap saat masih berada di dalam hotel. Warga yang kesal sempat memukuli pelaku sebelum akhirnya polisi membawa mereka ke Mapolsek Makassar untuk dilakukan pemeriksaan. Menurut salah satu korban, Ansir, pelaku tiba-tiba masuk ke dalam kamar hotel, kemudian mengaku anggota Polrestabes Makassar yang tengah menggelar razia narkoba. Dari orang di sini pemakai narkoba, dah ada juga mandang. Kau terus jujur kok, bilang, ini dah komandang. Terus saya kayak begitu bilang, mana api semua, kasih ngapi mana? Nambil. Iya nambil. Itu ada satu cewek, tapi mengelak dia kenapa mau nambil apiku? Terus? Jadi bersih-bersih apiku saya tidak apa-apa, saya apiku. Jadi nambil gitu kembali ke cewek. Jadi kalau api tak? Langsung nambil. Terus langsung saya disuruh keluar. Sementara menurut saksi sekaligus karyawan hotel, Rizal menuturkan dirinya curiga karena para pelaku yang mengaku polisi hendak menggelar razia namun tidak menunjukkan surat perintah tugasnya. Aksi kejahatan para pelaku ini diketahui telah 2 kali dilakukan di tempat yang sama. Alasannya dia itu mau mengecek narkoba, Pak. Kayak razia. Iya, razia narkoba karena ada suratnya dari Pak katanya Riki datang. Tapi memang dia kasih lihat. Saya minta surat keterangannya Pak, surat perintahnya dia tidak kasihkan. Terus
Sudah berapa kali dia datang begitu? Di tempat di Wisma sudah 2 kali. Orang yang sama itu. Orang yang sama yang melakukan. Sementara, Kapolsek Makassar AKP Andi Aris memastikan keempat pelaku bukan anggota Polri. Mereka juga dikatakan bukan cuma sekali beraksi namun sudah berulang kali. Mendapat informasi dari salah satu masyarakat bahwa ada yang mengaku oknum sebagai anggota kepolisian menggeledah salah satu wisma yang ada di Kecamatan Makassar. Pada saat anggota langsung turun ke lapangan dan dipimpin oleh Panit Opsnal Ibda Andi Paharudin, dan setelah melakukan pemeriksaan ternyata yang bersangkutan bukan anggota kepolisian dan korbannya sudah ada diamankan HP sebanyak 2 unit dan ada juga yang diamankan salah satu pelaku yang sedang membawa pisau. Selanjutnya, 4 pelaku polisi gadungan tersebut bersama dengan barang bukti HP curiannya telah dibawa ke Mapolsek Makassar. Para pelaku masih dalam pemeriksaan oleh pihak Polsek Makassar. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Usai jeda kami akan kembali informasi maraknya aksi penimbunan BBM diduga libatkan oknum polisi sesaat lagi. Kembali bersama kami di acara program Razia. Terjadinya kelangkaan BBM diduga dampak dari maraknya penimbunan oleh oknum tertentu. Seperti halnya yang ada di Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu. Puluhan jerigen berisi BBM jenis solar disembunyikan di belakang rumah warga. Puluhan jerigen berisi solar subsidi ditimbun di Desa Padang Lampe, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. BBM jenis solar didapatkan dari SPBU dengan harga subsidi lalu ditimbun dalam jumlah besar untuk dijual dengan harga industri. Rencananya, BBM tersebut akan dikirim ke perusahaan tambang yang beroperasi di Morowali, Sulawesi Tengah. Mirisnya, bisnis haram ini diduga kuat melibatkan anggota polisi dari Polres Luwu sebagai backingan pelaku. Para penimbun mengaku melakukan setoran uang ke anggota polisi untuk melindungi bisnis ilegal mereka agar bebas dari jeratan hukum. Untuk mendapatkan solar subsidi dalam jumlah besar, para pelaku terlebih dahulu mengumpulkan BBM dari SPBU menggunakan mobil minibus. Modusnya, yakni ikut mengantri dengan kendaraan lain. Setelah melakukan pengisian dan memastikan tangki full, mereka kembali menampung untuk memindahkan BBM tersebut. Modus ini dilakukan berulang kali hingga BBM di SPBU kosong. Setelah seluruh penampungan bersih full, BBM lalu dijemput menggunakan mobil pick-up untuk diangkut ke Morowali, Sulawesi Tengah. Meski praktek ilegal ini sudah berlangsung lama, namun para pelaku mengaku belum pernah tersentuh hukum karena sebagian hasil bisnis haramnya itu disetor ke polisi yang menjadi backingannya. Di pinggiran sawah kalau ada tempat terbang. Seperti tempat sembunyi. Iya, baru pergi lagi. Pergi lagi. Jadi berapa untuk harganya? 25.000. 25.000. Tidak pernah sih mencurigai itu orang studio nggak kenapa sering Indonesia. Tidak juga sekali. Karena lari jadi. Siapa namanya itu polisi? Bajo. Nama lainnya siapa? Siapa nama lainnya? Dia orang dua, tidak tahu siapa namanya. Anggota mana? Di Polres. Polres mana? Polres Luwu. 2 orang. Selain di Kabupaten Luwu, aksi yang sama juga terjadi di Kota Palopo dan disinyalir melibatkan oknum petugas. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Kapolda Sulawesi Selatan diminta untuk menjadikan Luwu Raya sebagai atensi untuk mengungkap penimbunan BBM subsidi yang disinyalir banyak melibatkan oknum polisi. Ada polisi yang punya ini, Pak. Dari Kabupaten Luwu, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, personil Polsek Soreang Kota Parepare menggagalkan 3,3 ton BBM jenis solar bersubsidi. 2 tersangka diamankan polisi. 2 pelaku penyeludupan BBM jenis solar bersubsidi atas nama AW dan IL diamankan personel Polsek Soreang, Polres Parepare, Sulawesi Selatan.
Keduanya ditangkap dengan dugaan penyelundupan bahan bakar minyak bersubsidi. Kedua pelaku penyelundupan 3 ton BBM jenis solar bersubsidi itu beroperasi dengan membeli solar di sejumlah SPBU di Sulawesi Selatan dan kemudian memindahkannya di jergen yang disiapkan di atas truknya. Dari keterangan polisi, pelaku akan membawa BBM solar ini ke wilayah Luwuk Timur untuk dijual kembali. Barang bukti puluhan jergen berisikan BBM solar serta truk kini telah disita polisi. Karena perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas telah diubah dengan pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan hukuman 6 tahun penjara dan denda 60 miliar rupiah. Polsek Soreang yang di-backup oleh Satreskrim Polres Parepare mencium adanya penyelundupan ataupun pengangkutan tanpa izin BBM jenis solar subsidi ini, kemudian mengamankan di Polsek Soreang, kemudian kita tangani dengan sidik dan sudah kita tahan 2 orang tersebut dan barang bukti sudah kita sita. Kita rencananya mau dibawa kemana, Pak? Rencananya dibawa ke Luwuk Timur. Dari hasil interogasi kedua orang tersebut bahwa Kabupaten Luwuk Timur sedang kelangkaan BBM. Dari Parepare, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, aksi demo penolakan kenaikan harga BBM dilakukan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Kabupaten Pindrang. Aksi demo sempat diwarnai kericuhan antara mahasiswa dengan petugas kepolisian. Di bawah guyuran hujan deras, polisi dan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Kabupaten Pindrang terlibat ricuh dengan petugas kepolisian Senin kemarin. Kejadian bermula saat mahasiswa menghadang sebuah mobil truk pengangkut BBM untuk dijadikan panggung orasi. Polisi yang bertugas berusaha menghalau mahasiswa yang hendak menahan mobil tangki tersebut. Hingga polisi berhasil menghalau mahasiswa untuk menghentikan truk pengangkut BBM. Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga membakar ban bekas saat berorasi di Jalan Trans Sulawesi. Aksi mahasiswa sebagai bentuk penolakan terkait wacana kenaikan harga BBM, serta meminta kepolisian untuk menindaklanjuti dugaan adanya mafia migas di Kabupaten Pindrang yang menyebabkan antrian panjang di setiap SPBU. Antrian panjang di SPBU itu salah satu jalan terbatasnya. Oleh karena itu kami menganggap bahwa terbatasnya BBM itu kami juga ada mafia bermain dalam hal ini. Oleh karena itu coba Pindrang turun pada hari ini. Mereka menuntut menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM, menaikkan harga BBM. Sebenarnya bukan gesekan, hanya ada mobil mau lewat, jadi kita perlancar, namanya juga kita lagi pengamanan ya. Dari Pindrang, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil minibus terbakar sesaat setelah keluar dari SPBU usai mengisi BBM di Kabupaten Sinjai. Walau tidak ada korban jiwa, mobil ini mengalami kerusakan yang cukup berat. Mobil jenis Avanza dengan nomor polisi DW1260DC milik Samad warga BTN Sawah Citra Permai, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara terbakar usai mengisi bensin. Walau tidak ada korban jiwa, namun mobil mengalami kerusakan cukup berat karena hanya menyisakan rangka mobil. Sementara, sopir mobil langsung dilarikan ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan medis karena menderita luka bakar. Namun naas, tak jauh dari SPBU, mobil yang dikemudikan oleh Samad terlihat ada percikan api. Tak lama kemudian, api membesar sehingga korban langsung lompat meninggalkan mobilnya. Kemudian mobil oleng ke kiri dan jatuh ke selokan. Salah seorang warga, Andi Baso, mengatakan bahwa mobil Avanza tersebut baru saja keluar dari Pertamina usai mengisi BBM. Namun, selang beberapa saat terlihat percikan api dari mobil, dan api langsung membesar hingga membakar seluruh badan mobil, dan orang yang berada dalam mobil langsung melompat menyelamatkan diri. Informasi yang saya dapat, dia dari Pertamina. Setelah pertama kebakaran, mobil itu dia lihat apinya menyala, dia lepas ke mobil, dia keluar. Akhirnya jatuh ke got ya? Lari ke tolongan. Sementara petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi kejadian langsung berusaha memadamkan api dan mengevakuasi mobil dari selokan. Hingga kini, belum diketahui penyebab pasti kebakaran.
Polisi masih melakukan penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara. Kapolsek Sinjai Timur AKP Andi Armadana membenarkan kejadian tersebut, namun pihaknya belum mengetahui pasti penyebab terbakarnya mobil Avanza tersebut. Sendiri bagaimana kondisi ini? Alhamdulillah untuk penumpangnya selamat dan sementara masih dirawat di Puskesmas Samatari. Berapa orang Pak di dalam mobil? Informasi juga yang kami dapatkan sementara ada 2 orang Pak ya. Ada 2 orang, sopir dan 1 penumpang. Dari Kabupaten Sinjai, Bulan Sri Indarmaya, Ainus melaporkan. Informasi mengenai seorang pria nekat membawa kabur motor teman wanitanya akan kami hadirkan untuk Anda. Usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di acara program Razia. Seorang pria diringkus polisi di Kabupaten Sidrap usai nekat membawa kabur motor teman wanita yang baru dikenalnya melalui aplikasi di media sosial. WS, pria 37 tahun asal kota Makassar, tidak berkutik saat diringkus petugas Polsek Pancarijang, Polres Sidrap, usai nekat membawa kabur motor teman wanitanya yang baru dikenalnya melalui aplikasi media sosial. Awalnya, pelaku dan korban telah janjian untuk pergi berlibur ke daerah Toraja menggunakan sepeda motor milik korban. Sesampainya di daerah Sidrap, pelaku beraksi dengan berpura-pura menjatuhkan sebuah helm ke jalan dan menyuruh korban untuk mengambil. Saat hendak mengambil helm tersebut, pelaku langsung tancap gas meninggalkan korban. Polisi yang sedang berpatroli menemukan korban menangis di pinggir jalan dan melaporkan kejadian tersebut. Tak butuh waktu lama, polisi meringkus pelaku dengan barang bukti sepeda motor milik korban. Untuk sementara, hasil wawancara kami dengan si korban dan pelaku bahwa modusnya itu mereka antar pelaku dengan korban berkenalan melalui media sosial sekitar 2 bulan lalu. Ini berlanjut dengan hubungan saling berkomunikasi. Kemudian tepatnya pada saat 1 hari sebelum kejadian tersebut, mereka berencana menuju ke Toraja. Kemudian sampai di TKP, si pelaku melakukan aksinya dengan sengaja membuang helm korban, kemudian menyuruh korban untuk memungut helm tersebut. Selanjutnya pada saat korban memungut helm, si pelaku ini membawa pergi motor tersebut. Atas perbuatannya, pelaku kini ditahan di Mapolsek Pancarijang dan dijerat pasal 368 KUHP ayat 1 dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Dari Sidrap, Erwin Eka Pratama, Ainus melaporkan. Sementara itu, Satuan Reserse Kriminal Polres Luwu Utara menangkap spesialis pelaku pencurian sepeda motor. Dari tangan pelaku, polisi berhasil menyita 3 unit motor hasil curian. Pelaku pencurian sepeda motor ini hanya bisa pasrah saat digiring Satreskrim Polres Luwu Utara. Dari hasil penangkapan tersebut, polisi berhasil menyita 3 unit sepeda motor hasil curian. Untuk mengelabui petugas, pelaku menjual hasil motor curiannya ke pelosok desa terpencil yang belum terjangkau kendaraan roda 4. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku nekat mencuri karena terdesak kebutuhan ekonomi. Pelaku mulai merencanakan pencurian saat pelaku kehabisan uang untuk kebutuhan keluarga. Modus pelaku yakni mencuri motor yang terparkir di tempat sunyi, lalu membuka kunci menggunakan potongan besi yang sudah dimodifikasi. Atas perbuatannya itu, pelaku dijerat 363-362 dengan ancaman 5 tahun penjara. Tersangka tersebut kita bisa mengembangkan ke 2 TKP yang lain. Ya, jadi sementara kita bisa mengungkap 3 TKP. Ya, jadi sepeda motor sebagai barang bukti sudah kita amankan. Untuk tersangka pemetiknya ini baru 1. Untuk yang lain kita sedang kembangkan, termasuk dari 480 atau penadahnya. Ya. Jadi itu. Nah, ini adalah kunci yang dipergunakan oleh tersangka untuk membuka kunci stang. Ya, ini bentuknya seperti ini.
Hingga saat ini, polisi masih terus mengembangkan kasus curanmor tersebut, termasuk mencari para penadah dan jaringan pelaku lainnya. Dari Kabupaten Luwu Utara, Nasruddin Rubak, Ainus melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang mahasiswi menjadi korban penjamretan di dalam kompleks perumahan Maizonet, Kota Makassar. Untuk mengelabuhi korbannya, pelaku berpura-pura bertanya alamat kepada korban yang saat itu sedang menelpon di pinggir jalan. Inilah rekaman CCTV saat korban yang merupakan mahasiswi sedang menepi dan menelpon di pinggir jalan. Tiba-tiba didatangi pelaku yang mengendarai sepeda motor dari arah berlawanan. Pelaku lantas berpura-pura bertanya alamat kepada korban. Saat korban lengah, pelaku dengan cepat mengambil handphone korban yang lain yang disimpan di dashboard motor. Korban yang kaget sempat menarik lengan pelaku namun terlepas, sehingga pelaku berhasil kabur dan melarikan diri. Menurut warga, korban merupakan mahasiswi yang saat itu hendak ke rumah kerabatnya di kompleks perumahan di Jalan Anggrek, Kecamatan Panakukang, Makassar. Pelaku beraksi di sore hari saat situasi lagi sepi. Adapun aksi penjamretan ini dikatakan baru pertama kali terjadi di kompleks perumahan mereka. Di TV, dia lagi menelpon. Yang satu udah pakai menelpon, yang satunya di dashboard motor. Yang di dashboard motor yang diambil. Oh, diambil mau. Itu yang kita lihat, dia lagi pura-pura bertanya si pelaku atau bagaimana nih? Kayaknya dia pura-pura bertanya karena dari CCTV itu cewek kayak menunjuk, jalan. Pas sudah menunjuk jalan begitu, langsung diambil HP-nya. Korban pun telah melaporkan kejadian ini ke Polsek Panakukang dan menyerahkan bukti rekaman CCTV yang memperlihatkan dengan jelas wajah dari pelaku. Dari Makassar, Yoel Lusvin, Ainus melaporkan. Ya pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di program acara Razia edisi kali ini. Kami juga tetap mengimbau kepada Anda untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Saya Gufran Lawatah beserta kru kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita pada salama. Yang baru dan mendalam di Prime Time iNews. iNewsroom, ruang informasi terbaru. iNews Prime, kupas isu mendalam. Hotman Paris Show, viral dan kontroversial. Ngobrol bareng Gus Miftah, bincang inspiratif. iNews, inspiring and informative.